ya, istilah pemberontak untuk menjadi seorang penyanyi. Waduh. Ini tuh maksudnya apa itu kalimatnya? Kalau istilah itu mungkin terkenal sejak waktu aku ikut X Factor. Jadi waktu aku ikut X Factor itu aku mengumumkan bahwa aku ikut X Factor ini menentang kemauan ayah aku. Karena ayah aku seorang TNI dan beliau ingin aku menjadi seorang TNI, di mana saat itu aku masih SMA kelas 3, aku udah di prepare jadi seorang TNI, dan tiba-tiba aku kabur. Ya, dan aku kabur untuk memilih jalan aku sendiri. Dan beliau sempat marah besar dan merasa kalau aku nih memberontak dia begitu. Jadi itu mungkin jadi istilahnya gitu. Memberontak untuk menjadi seorang penyanyi. Yes, benar sekali. Karena aku mau buktiin ya bahwa my way is the right way. Benar. Benar. Dulu di X Factor dia terkenal jadi buronan bapaknya. Iya benar, aku juga kaget waktu itu. Gimana ceritanya bang? Iya karena dia ikut Lari ini, ya? dia lari dari mana? Kata Buai. Merauke. Dari Merauke. Dari Merauke. Merauke ke Makassar. Dari Merauke dia terbang ke Dan Makassar. dia termasuk lama yang aku tanyain, karena aku tuh selalu ini dengan permasalahan keluarga ya. Maksudnya aku tuh biasa pengen tahu masalah apa, kenapa nggak bisa begini, kenapa bisa melawan, terus keadaannya gimana sekarang gitu. Jadi memang yang aku lihat dia keinginan untuk jadi musisi itu kuat sekali gitu, dan waktu itu aku lihat begitu nyanyi memang ini orang passionnya di sini. Nah nanti dan aku bilang juga waktu itu dulu pernah juga di Idol ya, ada Abdul namanya, aku bilang kamu harus ini sama orang tua, harus tetap ngobrol, harus tetap gimana pun caranya harus tetap dapat restu lah gitu, minimal dari kita kasih tahu ke sana supaya jalan kita ke depan tuh baik gitu. Dan akhirnya dia walaupun dengan julukan buronan itu ya dia serius banget sekarang untuk mengejar cita-citanya. Jadi benar itu ada ya, buronan bapak. Buronan bapak. Oke, balik lagi nih ke Bang Judika. Banyak nih Bang yang mau gabung di DAD. Ya. Kita bisa lihat di sosmednya DAD. Syaratnya tuh gimana sih biar bisa dilirik seorang Judika? Syaratnya sebenarnya aku nggak punya syarat ya. Biasanya insting kalau aku ya. Dan biasanya kerja sama kita aku selalu harus bilang, aku tuh memulai karir dari umur 9 tahun, udah kerja di hotel, udah hampir selama hidupku tuh kerjanya nyanyi. Jadi nyanyi itu adalah profesiku yang menjadi tanggung jawab. Jadi nggak ada proses yang instan untuk menjadi seseorang yang kita mau gitu. Apalagi mau hebat tuh banyak orang hebat di atas kita, akan terus selalu berusaha. Jadi orang yang gampang menyerah, aku bilang sama dia juga kemarin, gampang menyerah dari sekarang aja nggak apa-apa, kamu keluar. Aku bilang karena buat aku kalau bekerja tuh nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun gagal sekali nyerah, jangan gabung sama kita gitu. Karena pekerjaan ini adalah kalau kita memang hidup kita di sini ya, kasih hati kita, kasih semangat, kasih semuanya di situ. Jadi kuncinya gabung sama kita adalah orang-orang yang pantang menyerah, orang yang punya potensi yang pasti ya. Ya maksudnya secara vokal kan biasanya kalau aku udah dengar orang ini udah siap gitu. Dan biasanya kalau udah nyanyi lagu-laguku itu dan kalau tidak kesulitan atau punya warna sendiri, itu jadi salah satu ukuranku gitu loh. Dia bisa bawain laguku dengan caranya dia dan punya warna lain, biasanya itu menjadi ukuran standarnya aku untuk bisa masuk ke DAD. Oke, nah satu lagi nih Bang, kan di DAD sekarang tuh rata-rata anak didiknya semua adalah pria. Iya. Nggak takut kesaing. Waduh. Takut. Iya juga sih ya. Menjebak Batman. Iya kayak kemarin. Ini rata-rata cowok semua ini bapaknya nggak takut saingan sama anak-anak nih, gitu. Nggak, kalau bersaing sih aku seneng ya, karena dari dulu aku udah biasa bersaing ya iya maksudnya dari tadi bersaing sehat, dari mulai SD udah nyanyi di Pemuda Pancasila, bikin acara di RT, di RW, sampai bintang radio, Asia Bagus, sampai ke Rumania, kita tuh semuanya bersaing gitu. Bahkan bukan cuma level Indonesia, sudah level dunia gitu. Jadi buat aku persaingan ini ukurannya positif, karena ini kan ngomongin sesuatu yang positif, karya, dan kita kalau bersaing di situ kita happy gitu. Makanya apalagi bersaing sama aku ini biasa kerja keras semuanya sampai habis-habisan. Jadi kalau bersaing sama aku pasti orang-orang yang habis-habisan gitu. Jadi buat aku
itu adalah salah satu hal yang hebat yang harus dilakukan justru. Nah makanya mereka ini kalau kayak kemarin aja telat dikit aku marahin mereka. Bahkan misalnya dulu tiru penyanyi zaman dulu bilang sejam sebelum acara bahkan mereka sudah hadir. Itu bagian di luar dari hal-hal yang nyanyi justru. Tapi ya itu yang harus mereka punyai juga. Jadi potensi dan itu iya, jadi kualitas itu semuanya. Jadi welcome, selamat bersaing kita ya. Selamat bersaing. Nanti kita ada di nominasi bersebelahan ya. Terus kau kalahkan abangmu kan. It's okay. Oke. Jadi kalau nggak masalah bang ya, nggak ada masalah untuk bersama. Baik. Nah kalau Ian sendiri nih gimana sih perasaan kamu waktu pertama kali diajak gabung di Dua Anak Dio Entertainment? Oke. Yang pertama perasaan aku waktu itu seneng banget. Dan apa ya? Aku itu banyak banget dapat tawaran dari beberapa label besar juga. Dan aku diajak sama Bang Judika langsung aku kayak, oh iya bang, aku datang sekarang gitu. Nggak pakai ayo ya? Aku pada saat mau tanda tangan kontrak, aku dari Makassar cuma datang untuk hanya mau tanda tangan kontrak aja, itu aja langsung aku. Oh waktu itu belum fit di Jakarta ya, masih di Makassar. Iya. Oke. Jadi langsung aku dengan itu aku resmi bergabung. Jadi waktu itu by phone atau penawarannya by phone atau gimana tuh? Penawarannya langsung. Di telepon? Iya. Dia datang. Oh dia datang langsung dikasih tahu bahwa DAD mau kerjasama sama Aku. Iya. Iya. Aku DM dia dulu, DM kan kita ngobrol kadang-kadang, mana? Oh ya minta nomor dong, kamu bisa kapan main kantor gitu. Jadi terus sudah ada label belum bayar datang kantor, kita tanda tangan. Gitu. Nah, langsungnya gercep ya bang ya? Iya. Terus satu lagi nih buat Kak Duma. Tantangan waktu memboyong seorang Ian Joshua dari Makassar ke Jakarta. Tantangannya sih nggak ada ya, karena kebetulan kan dia juga, aku tanya, Ian kamu mau serius berkarir di Jakarta nggak gitu? Dia bilang sih iya kak, mau gitu. Jadi nggak ada tantangan tersendiri karena dia juga pengen ke Jakarta gitu. Jadi cuman dia bilang aku mau selarin urusan kuliahnya dulu gitu, karena katanya dia tahun ini mau wisuda juga ya Yan? Iya Nah, benar. dia juga mau kelarin dulu, terus abis itu oke, dia mulai cari-cari tempat tinggalnya dia juga gitu. Tapi awal-awalnya dia kesusahan dengan ngatur waktu di Jakarta, karena dia nggak bisa prediksi macet kan? Iya, nggak terbiasa dengan Nggak terbiasa. macet. Jadi dia pernah telat juga ke acara itu. Oh, jadi, I see. Iya. Jadi waktu itu kita sempat ya kesusahan dia justru itu. Jadi kayak dia nggak bisa prediksi. Dia lihat Google Map itu waktunya 1 jam. Tapi kan kenyataannya bisa salah. Jadi dia pernah telat. Jadi kita dari manajemen yang akhirnya harus ngasih tahu dia di Jakarta itu bukan seperti itu gitu. Jadi dia dari Makassar kan langsung. Jadi dia pernah telat, dia bilang, aduh, aku cek di sini kak cuma 1 jam. Ternyata Makanya jangan percaya Google Map, percaya sama Tuhan. Kalau Mbak Google-nya ngomong aku suruh diam. Iya, percaya sama Tuhan cong. Lanjut kak. kesusahan dia itu. Jadi kesusahan dia justru bukan mau pindah ke sini, justru menyesuaikan kehidupan di sini. Nah itu PR-nya dia sih. Iya, Jakarta keras ya. Jakarta kelas. Keras. Kalau nggak siap berjuang dengan ibu kota Ya pulang aja lagi ke Makassar. Oke, buat Bang Judika lagi nih. Bang, lagu Pesan Rindu ini kan ciptaannya Ian Joshua. Kenapa sih gak nyanyiin lagu ciptaan Bang Judika aja? Sebenarnya sih kita punya banyak lagu, kita punya banyak pencipta lagu juga, banyak teman-teman juga fansnya Judika tuh selalu terbuka ngasih lagu, dan aku selalu terbuka sama Judikaholic kayak lagu-lagu Sebelum Jikalau Kau Cinta, Jadi Aku Sebentar Saja, banyak lagu yang dari fans juga yang aku bisa dengerin, bisa aku kasih, dan aku juga bisa ciptain buat dia. Tapi karena aku juga berjalan dari orang yang gak bisa ciptain lagu, dan aku seneng banget kalau lagu itu datang dari penyanyinya sendiri. Biasanya itu akan lebih lebih jujur, lebih kerasa, walaupun aku juga bisa lihat orang ini udah bisa ciptain lagu atau belum, atau masih belajar. Pas aku dengar lagu dia, terus terang dari pertama aku suka banget liriknya, suka notasinya, dan aku bilang gimana kalau lagu ini aja gitu, daripada kita cari nanti perlu menyesuaikan rasa dan lain-lain. Lagu ini
enak banget gitu, simple, cocok buat kayak aku tuh yang suka jadi seorang cowok yang mengucapkan sesuatu tuh langsung direct tanpa terlalu banyak apa namanya basa-basi gitu. Ini kan pesan rindu, dia rindu sama seseorang dan dia suruh lihat bulan dan bintang. Zaman dulu ya, zaman dulu banget ini yang liriknya. Ya karena dulu memang real itu dan itu yang aku mau pertahankan. SMA di kampus SMA lihat di bulan. Jadi masih duduk sampai ngeliat ke Terus atas. teleponan dengan kamu lihat bulan yang sama nggak? Iya. Apa namanya si bulan? Bukan. Namanya bukan si bulan kan? Namanya bukan Rahlan. Oke. Jadi catchy banget nada-nadanya, notasinya. Nah waktu itu memang pas di rekaman aku bilang, ya ini kita harus tambahin sesuatu. Kita nggak kayaknya ini dulu lagu ini dia bikin ada rapnya, ada orang masuk rap terus aku bilang kalau jadi solo ini ada yang hilang. Jadi di studio kita bikinin dia tambahin untuk bridge-nya. Jadi bridge-nya itu kita bikinin di studio langsung take dan ya nanti kelihatan jadi. Judika juga jadi arranger, jadi produser, jadi semua deh. Iya Sampai pokoknya yang cari sutradara video klipnya juga Judika. One Stop Living. Semuanya baik buat Judika. Karena Tapi pengalaman. tetap kuasa utama di Ibu Presiden. Ya, betul. Saya cuma kasih doang. Saya cuma nyari doang. Kuasa utama yang penuh ada di tangan Ibu Presiden. Kita cari dari jauh sampai sini gimana? Enggak, katanya selesai. Ya udah. Oke, Ian, lagu pesan rindu ini inspirasinya dari mana sih kamu bikin? Oh, oke. Jadi lagu ini itu inspirasinya dari sebuah percakapan. Sama siapa? Sama siapa? Kayaknya sama cinta pertama ya. Aduh. Coba dong. Jadi, Nggak, ini kita harus jelas ini kita karena mau korek sampai dalam gitu kan. Jadi Iya. ini cerita percakapan kamu dengan seseorang. seseorang. Jadi dulu aku sempat memutuskan untuk pergi kuliah di Makassar dan itu aku berjauh-jauhan dengan seseorang. Jadi Inisial dong. Inisial dong. Gitu. Jadi ini kayak sebuah percakapan antara dua orang yang kayak aku rindu, kamu juga enggak gitu. Jadi aku sering gombal-gombalin gitu pakai lagu lewat telepon atau video call. Gitu. Banyak yang gombal ya. Ya, jadi kayak kan liriknya kan ku rindu, apakah kau juga? Jika kau rindu sayang, kau lihat bulan bintang. Dia keluar tuh lihat bintang. Iya, romantis ya. Sama-sama keluar rumah cuma ngeliat bintang padahal nggak ada itu bintangnya. Itu Salah bintang ya. Jadi itu, jadi lebih ke apa ya? Pesannya lebih kesannya lebih untuk ke orang LDR. Jadi buat orang yang LDR. lebih kuat kepercayaannya aja, saling percaya. Jadi lagu ini lebih untuk saling mengingat. Aku rindu nih dengan lagu ini dong, kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, masih gak sih sama yang lagu ini? Coba dong. Ganti kayak Atau jangan jadi model video klip. tindak lain hati. Pertanyaan selanjutnya kan gitu, masih gak sih sama yang di lagu ini? Dia cuma Ngadepnya ke situ dong biar jujur. Nah, dia sudah menjadi bekas di lagu ini. Bekas sih. jangan sembarangan ya. Anak orang di belakang masukin anak. Apa namanya? Orang sana Luka kan lama. lebih. Luka lama maksudnya. Dia sudah menjadi luka lama. di Oh, lagu ini. Nanti ceweknya nonton loh ini. Gak apa-apa, biar dia Dan dia nonton loh ini. biar dia Dia tahu Udah masa lalu. udah masa lalu, luka lama. Masa depan siapa yang tahu? Siapapun itu tolong ya. Dia tadi udah ngomong. Nanti kalau dia balik mau nggak? Nah, pertanyaan berikutnya, habis ini kalau dia nonton terus dia mau balik, mau nggak? Terus dia bilang gini, masihkah kau lihat bulan yang sama? Jadi panjang ya. Kasihan bang, matanya sakit ya. Mau balik nggak? Oke. Nggak jauh. Mau balik nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak lah, dia udah jadi artis sekarang. Aduh, loh, kita kan wanita realistis ya, cowok juga. Kata dia di Jakarta jarang ada bulan bintang. Ya ini kan tembok doang. Ketutupan polusi kalau di Jakarta. Oke, untuk Kak Juma nih, gimana sih Kak ngelihat kepribadian seorang Ian Joshua?
Ian Joshua itu sebenarnya anak yang masih polos, masih baik juga, dan memang dia perlu banyak untuk masih perlu banyak untuk diarahkan pasti, karena memang dari segi karakternya dia masih muda banget ya, masih 23 tahun juga. Kita beda setahun, tahun dulu. Beda 2 tahun sama gue. Jadi ibaratnya ya masih ada jiwa mudanya ya, jadi memang menggebu-gebu, jadi perlu tanggung jawab yang harus kita ajarkan juga. Tapi dari segi dia konsisten dengan bernyanyinya, all out, itu memang kita sangat respect terhadap itu, karena memang dia benar-benar pengen jadi penyanyinya kerasa di kita gitu. Jadi apa aja yang berbau nyanyi, ketika dia tampil, ketika dia mau, itu kerasa memang dia pengen, itu kerasa sama kita. Hanya ya itu tadi, untuk kedewasaan itu butuh waktu. Paling itu yang harus kita maintain juga, sebagai manajemen juga kita bantu mengarahkan gitu ya, supaya dia bisa lebih konsisten, bisa lebih stabil, bisa lebih dewasa. Oke, kalau dari Bang Judika nih, harapannya untuk Ian Joshua? Iya, buat aku sih dia yang ini akan mewarnai musik Indonesia. Ada penyanyi lagi yang punya suara khas yang sangat berbeda, dan dia akan jadi penyanyi solo yang buat aku kita akan lihat ke depan. Kalau dia mau kerja keras, dia mau selalu berjuang, dia pasti punya tempat yang dicintai pecinta musik Indonesia, karena dia juga punya materi, punya kualitas yang menurut aku sangat bagus gitu. Tapi ya itu pesannya aku buat dia, jangan pernah cepat puas dengan yang kamu dapetin sekarang. Gapai terus cita-cita mimpimu, berekspektasi yang tinggi supaya kamu selalu makin bagus, dan selalu menghargai semua orang, teman-teman apapun itu profesinya, dan karena kita selalu berdampingan dengan mereka dimanapun nanti kita bekerja gitu. Jadi welcome to musik Indonesia.